gaji pokok naik, maka dua tunjangan pun akan ikut naik. Berikut jawaban Menkyu dan Kepala Staf Presiden terkait dengan rapelan kenaikan gaji ASN tahun 2025. Segini pendapatan pensiun yang akan diterima oleh pensiunan. Mari kita catat jadwal rapel kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Bapak Ibu, mari kita masuk di informasi pertama terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Kenaikan gaji tentu menjadi hal yang kita nanti-nantikan, yang mana Perpres 79 tahun 2025 resmi disahkan yang berisi kenaikan gaji ASN. Tentu hal ini menjadi kabar gembira bagi para PNS maupun pensiunan, yang mana pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur kenaikan gaji ASN dan pensiunan PNS tahun 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok ASN yang juga berdampak langsung pada besaran uang pensiun. Nah, Bapak Ibu, tentu langkah ini bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan ASN aktif dan yang sudah purna tugas. Menkyu Purbaya menjawab isu kenaikan gaji ASN di tahun 2025 hingga berapa besaran pendapatan yang akan diterima oleh PNS maupun pensiunan. Nah, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh TNI Polri dan pejabat negara sesuai dengan yang terlampir pada Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan lihat besaran pendapatan pensiunan mulai dari golongan 1 hingga golongan 4 yang ada pada saat ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ternyata ini adalah besaran gaji pokok PNS terbaru di tahun 2025. Kenaikan gaji ASN 2025 yang otomatis mempengaruhi perhitungan uang pensiun bulanan karena besarnya didasarkan pada gaji pokok terakhir pada saat menjabat. Berikut daftar gaji pokok terbaru PNS 2025 berdasarkan golongan. Nah, ini adalah gaji PNS golongan 1 mulai dari 1,6 sampai 2.500.000 untuk 1A. Kemudian untuk 1B mulai dari 1,8 hingga 2.600.000-an. 1C mulai dari 1,9 hingga 2.700.000-an. Dan 1D mulai dari 1,9 hingga 2.900.400. Sementara untuk PNS golongan 2, gaji pokok mulai dari 2,1 hingga 3,6 juta untuk 2A. Golongan 2B mulai dari 2,3 hingga 3,7. 2C mulai dari 2,4 hingga 3,9 juta. Dan 2D mulai dari 2,9 hingga 4,1 juta rupiah. Sementara untuk golongan 3, golongan 3A, gaji pokok PNS mulai dari 2,7 hingga 4,5 juta. 3B mulai dari 2,9 hingga 4,7 juta. 3C mulai dari 3 juta hingga 4,9 juta, dan 3D mulai dari 3,1 hingga 5,1 juta. Sementara untuk golongan 4 mulai dari 3,2 sampai 5,3 jutaan. 4B gaji pokok mulai dari 3,4 juta hingga 5,6 jutaan. 4C mulai dari 3,5 juta sampai 5,8 juta. 4D gaji pokok mulai 3,7 hingga 6,1 juta. Dan 4E gaji pokok mulai 3,8 hingga 6,3 juta rupiah. Ini gaji pokok PNS 2025. Sedangkan untuk pensiun itu gaji pokok terendah di angka 1.700.000-an dan tertinggi itu berada di angka 5,9 jutaan ya, 5,9. Hampir 5 juta rupiah, 4,9 ya. Ketika ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain itu gajinya mencapai 5 juta lebih untuk pensiunan. Dan kemudian kalau kita lihat lagi beberapa informasi terkait ada 2 tunjangan yang akan ikut naik apabila gaji pokok mengalami kenaikan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa komponen tunjangan pensiunan PNS itu, tunjangan suami istri itu adalah 10% dari gaji pokok. Jadi kalau gaji pokok ini naik, otomatis tunjangan suami istri juga ikut naik. Begitu juga dengan tunjangan anak. 2% per anak, maksimal 3 anak. 2% dikali gaji pokok. Jadi ada 2 tunjangan yang ikut naik, yaitu tunjangan suami istri dan tunjangan anak.
Sementara untuk tunjangan jabatan struktural, ini untuk PNS. Nominal bervariasi sesuai jabatan terakhir. Ini untuk PNS ya. Kalau pensiunan tidak ada lagi tunjangan jabatan struktural, termasuk juga tunjangan kinerja itu tidak ada juga untuk pensiunan PNS. Jadi tunjangan pensiun itu ada tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan satu lagi. Ya, di sini belum kita tambahkan. Nah, ini adalah dua tunjangan ikut naik ya. Kemudian, bagaimana dampak dan tujuan kenaikan gaji di tahun 2025 ini? Pemerintah menyebut kebijakan dalam Perpres 79 tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan, kemudian menyesuaikan pendapatan dengan inflasi dan biaya hidup, mendorong loyalitas dan produktivitas ASN selama masa kerja, dan menghargai kontribusi ASN setelah purna bakti. Para pensiunan dihimbau segera memeriksa rekening Taspen masing-masing untuk memastikan pencairan dana sesuai ketentuan terbaru. Jika ada selisih atau keterlambatan, dapat melapor ke PT Taspen atau Persero atau instansi terakhir tempat berdinas. Nah, ini terkait dengan tujuan dan dampak kenaikan gaji. Kemudian, kalau kita lihat lagi, Menkyu Purbaya pun menjawab soal isu kenaikan gaji ASN di tahun 2025 ini. Bagaimana jawaban dari Menteri Keuangan? Menkyu Purbaya menjawab isu kenaikan gaji ASN tahun 2025 hingga pendapatan terkini yang diterima oleh PNS yang telah kita bocorkan tadi. Isu kenaikan gaji ASN timbul usai Perpres nomor 79 tahun 2025 ditandatangani oleh Presiden Prabowo tentang pemutakhiran rencana kerja atau RKP tahun 2025. Dalam 8 percepatan kerja tersebut terdapat kenaikan gaji ASN, TNI Polri hingga pejabat negara yang termuat dalam poin ke-6. Menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, TNI Polri, dan pejabat negara sesuai yang terlampir. Mengacu pada peraturan tersebut, Menkyu Purbaya menjawab isu kenaikan gaji ASN pada tahun 2025 ini. Ia menyebut bahwa belum ada arahan dari Presiden Prabowo, sehingga pihaknya belum dapat mengalokasikan anggaran. Presiden belum memberikan arahan. Kami tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk kenaikan gaji ASN maupun pensiunan, kata Menkyu Purbaya. Jadi, hingga saat ini memang Presiden belum memberikan arahan ke Menteri Keuangan, sehingga untuk terkait dengan jadwal rapel dan kenaikan gaji, tentu masih belum bisa dipastikan kapan mulai rapel ini dibayarkan. Sementara Kepala Staf Presiden, Kepala Staf Presiden mengatakan bahwa rencana kenaikan gaji yang berkaitan dengan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil pada Oktober 2025 kembali menjadi perbincangan hangat. Meski ramai diberitakan bahwa gaji ASN akan naik mulai Oktober 2025 dan pencairannya dilakukan pada November. Kepala Staf Presiden M. Kodari menegaskan bahwa pencantuman rencana ini dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 bukan berarti kebijakan tersebut otomatis berlaku. Menurut Kodari, kenaikan gaji ASN masih harus melewati berbagai tahapan formal. Proses ini mencakup kajian fiskal, evaluasi anggaran, dan penempatan resmi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Dengan kata lain, meski program ini sudah tertulis dalam Perpres, ASN belum bisa berharap pencairan gaji tambahan terjadi secara cepat. Perpres nomor 79 tahun 2025 mencatat 8 program prioritas yang menjadi fokus pemerintah tahun ini. Salah satunya adalah penyesuaian gaji bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI Polri, dan pejabat negara.